sekitar 37 kilo sekalinya lur, dari perumahan Muncar maupun Kali Pait ini, perkiraan sekitar 37 kiloan sekalinya gitu. Ini Kang Andi 2 malam loh di sini gitu. Nah di situ tarik dulu kepada Sang Merah Putih, hormat, pedesaan. Nah terus Kang Andi menemukan ini yang paling menjadi tanda bukti bahwasanya ini adalah apa namanya, selontongan peluru. Kang Andi simak di sini pernah ada apa ya, kena bom gitu loh lur, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Kali ini Kang Andi ingin naik tebing. Oke guys, kali ini Kang Andi ingin seru-seruan. Ini Kang Andi berada tepat di tengah-tengah tebing ini guys. Tuh lihat nih kakinya Kang Andi nih, coba bayangkan tuh. Nah ya di tebing guys gitu tuh, tapi ya jadi tuh Kang Andi ingin merayap ke atas sana guys. Tuh ya Kang Andi dari bawah nih. Seru guys. Iya toh. Nah kita lewat akar guys, jadi ingin seru-seruan aja gitu. Kang Andi ini ingin mencari tempat yang sekiranya agak-agak gimana gitu, membuat Kang Andi penasaran. Ya guys, kita ikutin lagi ya. Oke. Seru. Ini, nah ini kameranya Kang Andi tegap ke atas. Ya, tuh. Tuh. Yo. Di dalam ini guys. Ada sekitar ya 20 meteran lah kurang lebih. Nah, tuh. Dari ke bawah tuh. Yes. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Kang Andi Wibowo 72-nya. Ya lur, kali ini Kang Andi eksplorasi malam di bangunan yang pernah Kang Andi ketemukan. Jadi kenapa Kang Andi mempunyai inisiatif datang ke bangunan ini? Karena beberapa kali Kang Andi itu bermimpi lur, ketika habis dari sini waktu itu Kang Andi itu selalu bermimpi suruh mengibarkan bendera bangsa kita, yaitu bendera merah putih kita gitu, di dalam mimpi. Tapi gitu sebenarnya beberapa kali Kang Andi itu mengabaikan. Karena apa lur? Jauhnya gitu loh. Kang Andi itu berjalan kaki nyampe sini itu 2 hari gitu loh. Jadi karena Kang Andi itu merasa terbayang-bayang jauhnya, jadi Kang Andi itu ingin mengabaikan. Sekalinya ndak bisa. Di dalam hatinya Kang Andi itu seperti terngiang-ngiang gitu loh. Kang Andi itu akhirnya mempunyai inisiatif, oke lah Kang Andi harus ke sana ini kayaknya gitu. Jadi karena datangnya tadi itu di sore hari, jadi Kang Andi tidak sempat ngeksplor tadi lur gitu. Jadi kali ini Kang Andi sekalian mau ingin nginap di TKP sini gitu.
Mudah-mudahan di malam ini tidak ada terjadi apa-apa untuk hewannya gitu. Kalau untuk lainnya oke lah, monggo kalau memang ya ada gitu. Tapi kalau untuk hewannya Kang Andi itu mudah-mudahan diberikan keselamatan rohani, jasmani dari perlindungan apapun itu. Intinya Kang Andi itu kalau urusan bisa-bisa ampun sentiko dawuh bilangnya orang Jawa gitu guys ya. Jadi ya gitu saja, kita lihat keseruannya ketika Kang Andi menginap di peninggalan bangunan yang ada di Alas Purwo ini guys. Ya gitu saja, kita lihat keseruannya di malam ini. Yuk ya lor. Jadi Kang Andi masak, bikin kopi dulu. Jadi Kang Andi ini bersihin di tengah-tengah antara bangunan dan makamnya ada di sana, di ujungnya senternya Kang Andi sana. Bangunannya ada di belakangnya Kang Andi ini. Seru ya, alam Alas Purwo. Yang ada hanya suara burung kuk 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 ya. Entah kenapa Kang Andi itu kok bermimpi suruh datang ke sini gitu. Padahal jauhnya itu Kang Andi itu. Di dalam mimpinya Kang Andi itu selalu disuruh apa? Mengibarkan bendera sang merah putih. Kenapa ya? Lor ya. Kang Andi kok apa? Bermimpi suruh kesini terus ya. Ini pasti apa? Ada kayak seperti maksud tertentu gitu loh, maksudnya Kang Andi. Beberapa kali soalnya Kang Andi bermimpi itu. Jadi semakin Kang Andi abaikan itu malah seperti apa ya? Seperti gelisah gitu loh, malahan gitu. Oh, apa ada pesan tertentu gitu ya? Maka daripada itu, Lur, Kang Andi meminta sama saudara-saudaranya Kang Andi Wibowo 72-nya yang di luaran sana. Yuk kita menghargai apa tokoh-tokoh besar kita gitu loh. Karena mungkin apa ya? Seperti ada pesan gitu loh kalau Kang Andi. Nah, ada beberapa komentar yang mungkin tersugesti dengan video-video apa ya, penghibur-penghibur lainnya, maksudnya Kang Andi menyimak pengeksplorasi mencari hantu. Ditampakkanlah seperti penampakan Prabu Siliwangi, terus Raden Kian Santang, terus siapa ibaratnya tokoh-tokoh besar. Goblok gitu loh. Nggak ada orang yang mati itu bisa nampak kembali di dunia ini gitu loh. Maksudnya Kang Andi itu. Jadi ayolah
jangan mempermalukan bangsa kita gitu loh. Maksudnya Kang Andi, kalian boleh mencari hiburan, membuat hiburan maksudnya Kang Andi, tapi jangan seperti itu. Kasihan gitu loh guys. Maksudnya Kang Andi itu kasihan. Tokoh-tokoh besar kita, mereka itu enggak berpikir gitu loh. Seperti tokoh besar kita seperti Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang, itu orang-orang besar gitu loh. Sedikit-sedikit ditampakkan wajah beliau ibaratnya. Ini tahun 2024 gitu loh. Jangan goblok gitu loh maksudnya Kang Andi gitu loh. Karena apa Kang Andi bilang goblok? Kalau memang kamu ibaratnya enggak terima, Kang Andi ngomong kayak gini. Ayo kita uji. Bisa betulan enggak sih kamu ibaratnya nampakkan hal-hal seperti itu? Kalau memang kamu bisa menampakkan hal-hal seperti itu, jangan tokoh-tokoh besar. Mungkin keluarga kamu yang sudah meninggal tuh, kakek kamu mungkin, buyut kamu mungkin, atau bapak kamu, mama kamu yang sudah mati. Ayo tampakkan gitu. Kalau memang kamu bisa, tampakkan keluarga kamu sendiri gitu loh. Jangan kamu kasihan gitu loh maksudnya Kang Andi gitu. Itu tokoh-tokoh besar kita itu subhanallah, pemimpin-pemimpin kita gitu loh dulu. Ibaratnya sebelum bangsa kita ini berdiri menjadi bangsa yang besar, ibaratnya seperti menjadi Indonesia ini ya. Dulu itu Jawa itu kerajaan kan, itu pemimpin gitu loh guys. Gitu. Jangan kamu permalukan gitu loh budaya budaya kita yang ada di Jawa gitu loh. Kami itu seperti merusak tatanan gitu loh, bilangnya orang Jawa gitu. Gitu. Jangan seperti itu maksudnya Kang Andi gitu loh. Kalau memang ada yang tidak terima bilangnya, saya mampu Kang Andi nampakkan ini seperti Prabu Siliwangi. Ayo, tak tantang sudah, siapapun itu. Ayo, mau Gus kah, mau siap, mau Den kah, mau siapa, ayo. Gitu. Bukan kamu saja guys yang pernah belajar hal-hal seperti itu. Gitu. Tapi enggak segitunya juga gitu loh maksudnya Kang Andi. Kamu boleh membuat hiburan untuk menarik subscriber kamu ibaratnya. Tapi jangan seperti itu gitu loh maksudnya Kang Andi. Apalagi apabila ada tuh sejarah-sejarah bekas peninggalan zaman penjajahan terdahulu, ibaratnya kamu seolah-olah membuat penampakan-penampakan yang tidak semestinya gitu. Ibaratnya kamu buat hal-hal seperti itu, kamu itu seperti mengotori bangsa kita gitu loh maksudnya Kang Andi gitu loh. Itu pun banyak juga itu yang penyimak, dia tidak sadarkan diri bahwa itu hanya sekedar kemahiran editing gitu loh. Itu terima kasih Bang, terima kasih Gus, karena Den atau Gus ibaratnya saya bisa melihat wajahnya Prabu Siliwangi. Ya Allah, iki piye iki tatanan bangsanya dhewe iki. Bagaimana gitu loh tatanan bangsa kita gitu loh. Kalau kok rendah betul IQ-nya ya gitu loh maksudnya Kang Andi itu. Kalau kalian ingin menghibur, kasih tuh ibaratan penjelasan di atasnya, ini hanya sekedar hiburan, ini hanya sekedar editing gitu, biar orang-orang yang awam itu dia itu tahu gitu loh maksudnya Kang Andi gitu. Kalau orang-orang yang cerdas dia tahu guys, itu ibaratnya itu sebenarnya editan kayak gitu. Tapi kalau orang-orang yang awam itu enggak tahu lah, seperti halnya kalian itu mendoktrin ibaratnya mengasih sugesti hal-hal yang kebohongan gitu loh. Orang itu percaya, akhirnya mendoakan gitu ibaratnya sama kalian, bukan sama beliaunya malahan yang ditampakkan, malah sama kalian, mudah-mudahan selamat. Orang ini hanya sekedar editan kok. Ini kan seperti kamu itu
pahlawan besar yang seolah-olah kamu itu kuat menampakkan orang-orang besar itu dengan kekuatan kamu gitu loh. Gitu. Ini ya Allah, heran pokoknya Kang Andi gitu. Apalagi tempat-tempat sejarah, ibaratnya kamu buat-buat ada hantunya. Emangnya orang-orang yang berperang itu matinya itu mati penasaran? Bukankah sudah tertulis guys gitu loh. Sudah tertulis orang-orang yang mati dalam keadaan berperang itu syahid gitu. Kalau memang bisa menampakkan, tampakkan gitu. Ayo tampakkan gitu. Jangan hanya orang-orang itu. Kamu pasti punya keluarga itu maksudnya Kang Andi. Seperti mungkin mama kamu lah, atau bapak kamu, atau kakek kamu yang sudah mati. Kamu tampakkan sendiri kan enak gitu. Gitu. Jangan orang-orang besar gitu. Maksudnya Kang Andi, yang kamu ibaratnya buat bully-bulian gitu. Kamu seperti membuli gitu loh. Maksudnya Kang Andi. Jangan seperti itu. Gitu. Nih Kang Andi buktikan. Nah, ada beberapa komentar yang mungkin tersugesti dengan video-video apa ya, penghibur lainnya, maksudnya Kang Andi. Kang, coba dibersihin itu selama 41 hari di tempat bangunan itu gitu. Kayaknya seru. Kang Andi yakin beliau itu mengarahnya itu ibaratnya seperti ada nanti penampakan seperti itu. Maaf Lur gitu. Kang Andi itu 18 tahun bermain hal-hal yang bahaya sebenarnya. Mulai dulu dari Kalimantan, dari Kalimantan sana Kang Andi. Dari bujang kecil. Kalau Kang Andi hitung 18 tahun. Sayangnya Kang Andi itu tidak pernah memvideokan gitu guys. Karena apa Kang Andi bikin konten-konten ini? Untuk motivasi kembali ibaratnya orang-orang yang terbodohi gitu loh. Maksudnya Kang Andi yang di luaran sana. Karena Kang Andi itu sering tuh menyimak seperti youtuber-youtuber ini. Duh, ini kelewatan sudah gitu loh maksudnya Kang Andi. Jadi daripada maka itu, kalau memang ada, ayo Kang Andi tantang. Kang Andi tantang. Gitu. Siapapun itu, ayo gitu. Karena orang yang belajar tentang adat budaya itu bukan kalian-kalian aja guys gitu. Gitu. Di luaran sana itu banyak guys orang-orang yang belajar, cuman enggak seperti kalian gitu loh. Karena hanya demi konten kami itu mengotori ibaratnya adat budaya bangsa kita gitu loh. Itu sedikit-sedikit hantu, sedikit-sedikit hantu kayak gitu. Kalau memang hantu itu ada, habis orang guys. Kalau hantu itu makan orang, habis orang itu gitu loh. Seperti itu juga Kang Andi resah juga dengan orang yang selalu berebutan dengan apa namanya itu nasab. Aduh. Walaupun ibaratnya mau keturunan siapa saja, kalau akhlak kalian itu ibaratnya itu arogan gitu, kamu nggak akan selamat juga gitu loh. Maksudnya Kang Andi, kamu nggak akan selamat juga. Percaya, walaupun mau keturunan nabi lah, mau keturunan wali lah, kalau kamu hanya sekedar mengandalkan apa keturunan kamu ibaratnya itu ahli surga, emang surga itu punya kakek kamu apa gitu loh. Jangan gitu loh. Tugas-tugas kalian itu apabila sudah dipanggil, maaf nih ya gitu, Habib ibaratnya seperti Gus, ibaratnya seperti itu. Kami tuh harus ngasih contoh yang baik-baik gitu loh guys. Maksudnya Kang Andi gitu. Ayo kita bangun kembali gitu loh. Bangsa kita ini ibaratnya biar lebih cerdas sedikit gitu loh maksudnya Kang Andi gitu.
Jangan ngajak goblok gitu loh maksudnya Kang Andi gitu loh. Kamu orang jangan mementingkan diri kamu sendiri gitu loh. Apabila kamu menanamkan ibaratnya kebatilan, yakin bukan kamu saja yang memetik buahnya, anak cucu kalian juga. Kang Andi yakin itu. Karena apa? Pembelajaran kamu yang bodoh itu akan dimakan sama anak cucu kamu gitu loh maksudnya. Gitu. Ajarkan yang baik-baik biar anak cucu kalian itu nanti cerdas juga gitu loh. Emangnya sing tahu belajar tentang agama cuman kamu aja apa? Terus yang pernah belajar tentang apa? Budaya-budaya Nusantara ini ibaratnya hanya kalian-kalian aja apa? Gitu. Kang Andi seperti ini guys, sebenarnya itu enggak mau sebenarnya gitu. Cuman apa ya? Sangke sudah merasa resah gitu loh Kang Andi itu, gitu. Kalau Kang Andi enggak bertindak mulai sejak dini mungkin bisa jadi nanti anak-anak cucunya Kang Andi juga nyimak tuh ke doktrin dengan hal-hal bodoh gitu. Kang Andi enggak mau gitu. Gitu. Enggak mau ibaratnya itu. Karena apa? Karena anak zaman sekarang ini, Lor, sedikit-sedikit itu SD kelas 1 aja itu mainannya HP gitu. Nanti kalau kalian membuat hiburan ibaratnya tentang sedikit-dikit kamu sok hebat ibaratnya tuh bisa menampakkan akhirnya dia itu seperti apa ya? Yang belum pernah ibaratnya mempunyai pengalaman maksudnya Kang Andi seperti anak-anak kecil hal-hal seperti itu percaya akhirnya gitu loh. Kalau seseorang itu bisa menampakkan orang yang sudah meninggal lagi kayak gitu kan pembelajaran bodoh gitu loh maksudnya Kang Andi. Jangan seperti itu. Gitu loh. Kasihan. Kamu jangan mementingkan diri kamu sendiri, Lor, gitu loh. Kita itu hidup apa ya namanya? Enggak selamanya kok gitu. Nanti anak cucu kamu juga gitu loh. Alah, ketika pembelajaran kamu itu ibaratnya itu mengajak goblok. Lah anak cucu kita nanti tambah goblok loh, Lor. Gitu. Masa kue seneng ibaratnya punya anak cucu ibaratnya itu gak tambah cerdas tapi tambah goblok ibaratnya. Masa seneng gitu loh. Jangan seperti itu maksudnya Kang Andi. Itu. Kang Andi itu kalau tentang nyeritain bukan hanya sekedar bangunan-bangunan peninggalan ini begini saja, Lor, gitu. Maaf ya, gitu. Kamu tampakkan kalau memang bisa, gitu. Kamu aja meminta sama Allah Subhanahu Wa Taala ibaratnya ada keluarga kamu suruh mimpi aja, itu belum tentu sanggup kok nampakkan secara dohir. Goblok nih. Logika dong. Gitu. Apa kurang jelas gitu. Ibaratnya yang tertulis di kitab-kitab. Gitu. Kamu jangan seperti itu. Boleh kamu menghibur seseorang, tapi kasih tulisan di atasnya hanya sekedar hiburan, ibaratnya seperti itu. Orang tahu, oh iya ini editan seperti kita menonton Mak Lampir. Ada tuh yang seolah-olah sok tuh seperti mempunyai ilmu seperti Suliwa, rengkah gunung gitu. Masya Allah, kepet. Opo kuwi? Kang Andi itu percaya memang seperti itu, tapi enggak seperti itu gitu loh. Maksudnya Kang Andi, bukan seperti itu. Gitu. Kok titik-titik kok seperti hebat sendiri gitu loh. Ngajarin goblok. Apa meneh itu yang sekarang itu lagi viral itu rebutan makam ya, terus rebutan keturunan nabi, keturunan opo wali kayak gitu. Kayak gitu mau maju kayak gitu, maju tuh konti. Orang punya inisiatif membangun bangsanya supaya kreatif
Kamu rebutan nasab, lur. Orang sudah kemana-mana, kamu ngurusin nasab, aduh, makam. Itu Kang Andi juga mendengarkan ada beberapa berita kayak gitu. Makam-makam itu dibuat sekarang gitu untuk bidang politik, subhanallah. Ya Allah, lur, sampean itu sebenarnya seharusnya apabila sudah dikenal banyak orang, kami itu lebih enak loh menyampaikan dakwah gitu sebenarnya. Tapi malah kalian ini malah apa ya, seperti mengotori gitu loh, gitu. Heran tahun 2024 ini ya gitu. Sebenarnya Kang Andi itu gimana ya, nggak mau sih sebenarnya usil-usil apa ya, untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Tujuannya Kang Andi itu sederhana ya lur, sebenarnya sederhana sekali gitu. Ayo, sebenarnya pembikin video yang ada di YouTube itu, Kang Andi yakin kok beliau itu orang-orang cerdas gitu, orang-orang pintar. Tapi kenapa yang Kang Andi sayangkan itu, mereka itu malah ngajak menyesatkan gitu loh. Bukan menyesatkan hal apa ya, menyesatkan itu banyak hal gitu. Maksudnya mendoktrin pikiran seseorang, hal-hal yang tidak ada diada-adakan. Seperti itu kan ngajak sesat toh, gitu. Ngajak goblok gitu loh maksudnya Kang Andi gitu. Sebenarnya kalian itu cerdas guys. Kang Andi tahu. Kalian itu tahu sebenarnya ayat-ayat yang baik gitu. Kang Andi itu tahu gitu. Tapi jangan seperti itu gitu loh. Kasihan. Ayo, mumpung kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan hidup kita. Yuk. Enggak usah amal uang. Gitu. Karena uang itu enak toh untuk beli sate. Minimal ayo kita amal, perbuatan, ucapan ibaratnya yang untuk membangun bangsa kita supaya lebih apa ya, mempunyai akhlak satu, dua cerdas gitu. Biar ibaratnya biar anak cucu kita itu biar tambah cerdas gitu loh, gitu. Cepat atau lambat kalian ini punya anak cucu gitu loh, gitu. Nggak kasihan apa gitu maksudnya Kang Andi, ya toh? Seperti itu. Kang Andi yakin kok kalian itu sebenarnya cerdas. Kalau Kang Andi simak itu, kalian itu cerdas gitu loh. Bahkan lebih daripada Kang Andi gitu loh. Tapi kenapa kalian itu kok malah mengotori ibaratnya bangsa kita gitu. Ayo, nanti kalau sudah sakaratul maut itu tiba, menyesal kamu guys, menyesal kamu gitu. Ayo, menyesal. Percumalah ibaratnya kamu belajar tentang agama, ibaratnya belajar tentang apalah, ibaratnya batiniah ya mungkin gitu. Percuma ketika kamu tidak bisa memanfaatkan itu untuk hal-hal yang baik gitu loh, maksudnya Kang Andi gitu. Kalian itu orang-orang cerdas sebenarnya gitu. Tapi kalian itu hanya apa ya, lupa bahwa kalian itu hanya seorang hamba gitu. Kalian itu mungkin lupa kali ini kalian itu ibaratnya hidup karena Sang Pencipta gitu. Seolah-olah kalian itu sekarang merasa hidup dengan sendirinya gitu. Padahal kita semua itu hidup karena adanya gitu. Adanya siapa? Yaitu Sang Maha Kuasa. Ini membuktikan kalau memang ada hantu. Dari tadi sudah guys gitu. Kalau memang hantu itu makan manusia ibaratnya, Kang Andi sudah dimakan gitu loh. Tuh,
18 tahun guys Kang Andi itu bermain hal-hal seperti ini. Itu hanya mereka-mereka yang membuat supaya mendapat pujian gitu. Daripada itu pengalamannya Kang Andi ini cukup sudahlah ibaratnya untuk apa namanya menjadi pengalamannya Kang Andi. Daripada itu Lur, Kang Andi itu seperti ini sebenarnya bukan benci dengan kalian, bukan, karena demi Allah, karena sayang. Sebenarnya sayang. Ayo mumpung kita diberikan kesempatan hidup gitu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan yang baik yuk. Ayo gitu. Apalah itu, banyak kok inisiatif kalau memang kalian ingin membuat konten itu banyak sekali gitu. Ayo kita benahin lagi ibaratnya hiburan-hiburan kita dengan saudara-saudara yang di luaran sana ibaratnya supaya lebih membangun lagi yuk gitu. Biar nanti anak cucu kita menjadi anak cucu yang cerdas, yang ibaratnya wawasan tinggi gitu. Jangan kamu kotori dengan hal-hal hawa nafsu kamu gitu. Kasihan gitu. Berikan kesempatan, ayo kita manfaatkan. Yuk kita perbaikin lagi dari awal ibaratnya untuk membangun agar generasi penerus kita ibaratnya lebih menjadi orang-orang yang bermanfaat lagi, lebih cerdas lagi, lebih nambah wawasan lagi, lebih nambah lagi gitu. Jangan yang tinggi kamu turunkan gitu. Jangan, kasihan gitu. Ayo kita bersama-sama membangun walaupun kita ini hanya sekedar rakyat biasa. Ayo kita sama-sama berjuang gitu. Ibaratnya ngasihlah ibaratnya masukan-masukan kepada anak cucu kita. Masukan-masukan, hiburan-hiburan ibaratnya yang manfaat ibaratnya. Jangan seolah-olah engkau senang ketika engkau dapat pujian. Jangan, karena yakinlah pujian itu sebenarnya akan menjatuhkan diri kalian gitu. Bukan di hadapan manusia gitu, di hadapan Sang Pencipta. Saya yakin orang terlalu banyak pujian itu akan jatuh imannya. Yakin sekali Kang Andi itu. Yakin sekali. Jadi daripada itu Kang Andi itu seperti ini apa guys gitu. Ya, menunjukkan bahwa sekarang ini jam 3 gitu. Tuh tapi bintang-bintangnya ada di atas tuh, kerlap-kerlip tuh bintangnya. Tuh bintang. Jam 3 sampai jam 3. Nah, ini kali ini sampai jam 3 malam Kang Andi buktikan bahwasanya memang kalau orang sudah meninggal itu Lor, tidak akan datang kembali itu ya. Tuh tanda bukti bahwa bintang-bintangnya itu nah itu bintang yang paling terang itu ada di sana itu. Nah itu
membuktikan bahwasanya memang orang mati itu nggak akan hidup kembali gitu. Harapannya Kang Andi itu ya sebenarnya sederhana tadi, kalau memang ada orang meninggal kembali, biar Kang Andi rekam gitu. Nggak ada, nggak bakal ada bahkan gitu. Untuk menjadi bukti kembali bahwa apa namanya, bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak akan datang kembali ke dunia ini gitu. Jadi saya mohon sekali Kang Andi seperti ini, karena apa? Supaya saudara-saudara Kang Andi Wibowo 72-nya sana biar tahu gitu kebenaran sejati, kebenaran hakiki gitu loh, maksudnya Kang Andi gitu. Jangan sampai saudara-saudaranya Kang Andi Wibowo 72-nya yang di luaran sana mau ketipu dengan kebohongan-kebohongan yang sekarang ini lagi trendy gitu. Jadi orang bohong lagi trendy menjadi seolah-olah yang paling tangguh gitu. Tangguhan kalian guys, guys gitu, daripada orang-orang yang suka membuat kebohongan-kebohongan itu gitu. Jadi jangan sampai kehebatannya sampean semua itu dibohongi dengan orang-orang yang sok gitu, padahal dia itu malah goblok gitu. Gitu maksudnya Kang Andi. Ya gitu saja mungkin pesannya dari Kang Andi. Gitu. Padahal kalau kita pikir di situ ada makam guys, di situ depannya Kang Andi ini ada makam. Nah itu kelihatan dah ya, di situ. Ntar lagi Kang Andi ke situ gitu. Ya lur, karena Kang Andi sudah capek nunggu semalaman tidak ada yang nampak, jadi Kang Andi mau bikin kopi aja dulu ya. Tuh kita saring karena air yang Kang Andi temukan di siang tadi itu agak sedikit keruh gitu guys gitu. Nah kita saring seperti ini biar agak bersih sedikit gitu. Jadi mau ndak mau Kang Andi harus mau kayak gini. Sudah nikmatin aja hidup yang ada guys ya gitu. Kayak gini karena kesenangan manusia itu sebenarnya pada dasarnya bukan hanya sekedar materi. Kalau Kang Andi ngerasain itu tergantung bagaimana cara kita mensyukuri ya di waktu kita hidup ini gitu. Sebenarnya kayak gitu, masalah besar maupun kecil itu ya tergantung gitu, tergantung diri kita yang menyikapinya gitu. Sebenarnya sederhana aja kok sebenarnya hidup ini. Sudahlah, mau yang seperti apapun itu sebenarnya kalau dibiarin ya mati sendiri juga gitu. Gitu. Fir'aun aja yang sampai seperti itu ya, mati sendiri gitu. Nggak ada yang ibaratnya itu hidup kekal di dunia ini, ndak ada gitu. Daripada itu yuk kita manfaatkan bersama hidup kita ini
agar minimal walaupun kita ini orang kecil, minimal yuk kita menjadi orang yang manfaat gitu loh untuk satu keluarga kita, dua kalau bisa ya manfaat untuk lingkungan kita gitu. Nggak ada yang hakiki lur, hidup ini lur. Percaya sama Kang Andi, kemana oyot-oyot kita dulu gitu, kemana kakek-kakek kita dulu yang telah meninggalkan dunia ini gitu, cepat atau lambat ya kita ini gitu. Jadi Kang Andi seperti ini sebenarnya bukan ingin seperti apa, bukan kok ingin menjadi seseorang yang besar di hadapan saudara-saudara Kang Andi Wibowo 72-nya yang lain, bukan seperti itu. Karena selama ini Kang Andi resah gitu, maka daripada itu Kang Andi cobalah membangun lagi inisiatif dari video-videonya Kang Andi ini ya tadi untuk mengajak cerdas sedikit gitu loh, maksudnya Kang Andi. Bukannya Kang Andi kok apa ya namanya bilang saudara-saudara ini goblok, bukan gitu. Dalam arti jangan mau ke doktrin apa yang mau dibohong-bohongin gitu loh lor gitu. Karena gaib itu memang ada, mistis itu memang ada gitu, maksudnya Kang Andi. Tapi tidak seperti itu gitu, nggak seperti itu. Mungkin saudara-saudara Kang Andi Wibowo 72-nya yang di luaran sana itu sebenarnya tahu maksudnya Kang Andi seperti apa itu. Apa yang mau Kang Andi sampaikan itu sebenarnya tahu, karena apa ya, nggak ada sebenarnya itu tahun 2024 itu orang-orang goblok itu nggak ada sebenarnya. Semua itu sebenarnya tahu gitu. Tapi karena saking pandainya editing kebohongan-kebohongan aplikasi sekarang, ini seolah-olah seperti kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati gitu. Jadi sebenarnya tidak seperti itu gitu. Yang paling benar itu ya kayak gini, ngopi ya dah, pagi-pagi ngopi, nikmatin hidup. Nanti kalau ada rokok ya ngerokok gitu, itu aja. Itu yang paling benar ya, itu sudah ya wes, kita tunggu kelanjutannya. Itu guys, sampai di siang hari tidak ada apa-apa tau. Tuh padahal tuh makamnya. Ya. Ya, itu faiz Allah, kayunya ndak pernah mati guys gitu. Karena yang Kang Andi buat itu kayu hidup, Kang Andi bersihkan. Nah, namun ujungnya Kang Andi tidak pangkas gitu. Jadi faiz Allah, kayu ini Kang Andi pilih untuk mengibarkan sang merah putih kita, agar tiang benderanya akan selalu kokoh seperti bangsa kita ini ya guys ya gitu. Nah, pas sekalian kebetulan sekali maksudnya Kang Andi, sang merah putih kita itu berada tepat di pintu bangunan ini guys gitu. Jadi Kang Andi simak sekalinya pintunya dari sini guys gitu. Nih, karena di sini ini tangga guys gitu. Nah ini tangga untuk naik ke sini, di sini
Nih, nah ini tadi situ begini, dulunya seperti ini, nah seperti ini masuknya. Jadi pas kebetulan sekali kayu yang ada di sekitar bangunan ini mudah sekali hidup gitu. Mungkin sudah ditata mungkin ya dengan Sang Pencipta untuk tumbuhan ini, untuk mendirikan lambang sang merah putih bangsa kita. Ya, itu saja, guys. Yuk kita bersama-sama menjadi warga yang baik, guys. Gitu. Walaupun kita ini hanya masyarakat kecil, namun bangsa besar ini juga milik kita, guys. Gitu. Bangsa Indonesia merdeka! Kepada Sang Merah Putih, hormat! Hormat! Jadi Kang Adi menemukan bongkahan-bongkahan keramik gitu, guys. Itu. Jadi ini salah satunya. Kang Adi juga menemukan nih seperti ada tanda gitu. Ntar biar kelihatan jelas. Tuh. Nih. Tandanya seperti ini, entah produk apa ini. Madein apa ya, hanya seperti itu kurang lebihnya. Jadi di sana itu tebing, guys, tebing pokoknya. Tadi Kang Andi ngikutin tebing ini, jadi menemukan hal-hal bongkahan-bongkahan serpihan kaca. Oh, kayak gitu. Jadi di sini dulu pernah tempat berpenghuni gitu, guys ya. Nih. Ya sudah, kita lanjutkan eksplorasinya lagi. Ya guys, kali ini hari kedua Kang Andi menginap di bangunan ini. Jadi kali ini menunjukkan bahwa jam 1:07 Kang Andi masih di tempat yang sama. Di tengah-tengah antara bangunan dan makam. Tuh Sang Merah Putih kita, Lur, selalu berkibar selama-lamanya. Kang Andi membuktikan bahwa
di bangunan sini Kang Andi merasa aman, tentram gitu. Ini kalau orang-orang yang pengeksplor, pencari hantu itu pasti di sana saya melihat orang duduk besar yang tidak berkepala. Terus saya juga melihat di bawah kayu besar itu, di situ ada gerbang gaib, ada penghuninya, separuh kepalanya ular, separuh manusia, wajahnya sangat mengerikan gitu. Terus temannya itu dikasih dandanan dari sana, seret gitu, seolah-olah dia berjalan ke situ. Terus dek, wah itu ada penampakan Prabu Siliwangi itu dan serta Syekh siapa gitu. Walah, golek hiburan kok membuli apa namanya tokoh-tokoh besar yang pernah ada di Nusantara ini gitu. Gitu. Karena apa? Kang Andi kasih paham dia tuh, kowe iki kok goblok toh. Orang apa? Orang-orang besar kok kamu bully gitu loh. Ya, Kang Andi buktikan nih 2 hari di sini. Ini sumpah demi Allah lur, tempat ini Kang Andi betul-betul ukur. Ini sekitar 37 kilo sekalinya lur, dari perumahan Muncar maupun Kalipait ini perkiraan sekitar 37 kiloan sekalinya gitu. Ini Kang Andi 2 malam loh di sini itu. Nah di situ taruh dulu, Andi buktikan kita ke situ di makam kuno itu ya, ntar ya. Yuk, Andi buktikan, nanti dikira Kang Andi bohongan apa, betul-betul Andi di TKP itu makam yang ada itu. Tadi siang Kang Andi bersihkan di situ. Nah itu makam-makamnya. Di sini ada makam yang agak panjang gitu lur, di sini sendiri. Terus yang ada di sebelah sana itu tapi tempatnya sudah rimbun nganu lur. Di sana itu ada sekitar 9 makam atau berapa gitu. Itu ini ke sana arah ke apa? Barat dari makam ini sekitar 100 meteran atau ke 50-an lah. Itu ada makam-makam juga di sana itu gitu. Jadi Kang Andi buktikan jangan apa namanya itu ya, sedikit-sedikit itu terdoktrin dengan sugesti-sugesti penampakan gitu loh. Kang Andi itu percaya tentang gaib gitu loh. Tapi selama Kang Andi mulai lahir sampai sekarang ini, ibaratnya kayak gini, percaya tentang hal gaib. Tapi kalau orang sudah meninggal itu ndak akan dia itu hidup kembali, ibaratnya nampak seperti yang pernah ada. Sehebat pun apa kekuatan seseorang itu, ibaratnya yang
untuk orang-orang awam seperti kita ini, loh, maksudnya Kang Andi, ini tidak akan bisa mampu menampakkan orang-orang yang sudah meninggal gitu loh. Jadi janganlah kamu ibaratnya membuli tokoh-tokoh besar kita yang pernah ada di Nusantara ini. Ibaratnya masih banyak kok, ibaratnya tampilan-tampilan, ibaratnya apalah kayak gitu. Kamu orang ibaratnya kok sedikit-sedikit kamu itu seperti membuli. Itu aja yang membuat Kang Andi ibaratnya resah sama kalian-kalian itu ya, aktivitas atau hiburan-hiburan yang lain gitu loh. Tuh contoh sederhana seperti artis kita yang ada di Nusantara ini, seperti Abang Tukul Arwana ibaratnya ya, tanpa membuli ibaratnya tuh banyak tuh tampilan-tampilan yang mereka hidangkan ibaratnya yang sangat luar biasa lah intinya. Seperti itu Abang Deddy Corbuzier itu tanpa seperti kalian, itu luar biasa. Walaupun dia itu dulunya master pesulap ibaratnya, seperti Abang Deddy Corbuzier tuh ibaratnya dia, tapi tahu pesulap itu kan memang magic dalam arti apa, itu hal yang ibaratnya seperti nyata, tapi itu kan karena tampilan kecepatan tangan. Orang tahu itu hiburan, itu sulap gitu. Kalian ini enggak gitu loh guys, seolah-olah kalian itu mempunyai kekuatan yang besar ya ibaratnya, tapi malah menipu gitu loh, gitu ibaratnya seperti itu. Ini kan sama halnya kalian itu hiburan kalian itu membohongi gitu loh, gitu. Kamu berbohong karena kamu ingin diakuin cucu nabi, ibaratnya kamu berbohong ingin diakuin dengan cucu wali. Kamu orang Kang Andi ingatkan, kalau memang ada terah yang ibaratnya turunan seperti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan engkau keturunan para waliullah, para wali-walinya Allah ibaratnya, kamu keturunan para syekh ibaratnya, Kang Andi yakin kok kayak gitu. Kamu bisa menata ucapan kamu atau sikap kamu, Kang Andi yakin gitu. Semakin kamu mengakui hal-hal seperti itu, Kang Andi yakin itu kamu semakin rendah loh, Lur, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kang Andi yakin itu. Jangan seperti itu. Kalau hanya sekedar ingin dipuji saja, datang ke rumahnya Kang Andi tanpa kamu berbuat, duduk saja tak puji sudah. Ayo, setiap ketemu Kang Andi, oh kamu ini Den, kamu ini Gus, kamu ini Pak Yai gitu. Setiap hari Kang Andi puji sudah. Tapi ya itu tadi syaratnya, ndak usahlah kamu mempermalukan orang-orang besar kita yang pernah ada di Nusantara ini kayak gitu. Kalau hanya sekedar ingin kamu pujian baik atau kamu orang hebat, nih Kang Andi puji nih, tapi ya itu tadi, jangan kamu tampilkan hal-hal goblok lagi itu. Tak puji sudah, kamu orang yang paling baik, kamu orang yang paling sakti, kamu orang yang paling tangguh gitu. Ya cukup sudah ya gitu. Karena Kang Andi kan sudah muji kalian toh kayak gitu. Jadi tolonglah hentikan semua itu gitu, agar ndak ditiru dengan
anak-anak kita nanti gitu loh, ketololan itu gitu loh. Gitu. Mending kalian kalau punya pengalaman baut, bisa kalian jadikan pisau tajam atau besi, kalian eksperimen bisa rubah menjadi emas, eksperimen ibaratnya itu, tapi ada logikanya gitu, bukan dengan kebohongan yang tidak nyata gitu loh, maksudnya Kang Andi gitu. Kamu tampilkan dong gitu yang real gitu, seperti itu. Ibaratnya eksperimen tentang ilmu ilmiah, ibaratnya seperti itu. Tuh banyak kok sebenarnya lur gitu. Kamu tampilkan dulu untuk generasi nih, coba simak, ini suatu bukti bahwa dahulu kala di hutan belantara seperti ini, ibaratnya ini ada kehidupan gitu loh lor gitu. Bahkan ada makamnya, ibaratnya mati gitu loh. Tuh. Nggak percaya kamu orang kalau ibaratnya orang yang hidup di dunia ini nggak ada yang abadi, mati gitu ya. Mati gitu. Tuh. Kurang jelaskah makam itu untuk membuktikan bahwa selama-lamanya manusia hidup di muka bumi ini, ibaratnya itu cepat atau lambat mati ligu itu. Kalau ibaratnya para tokoh yang sudah wafat ya, yang ada di sini, ibaratnya Kang Andi ngomong kayak gini, kalau dia dengar ya pasti bangun toh lur. Ikan sederhana itu. Kang Andi kan sendiri toh, iya toh. Pasti bangun toh beliau ini kayak gitu. Dari hal-hal seperti inilah sebenarnya kalian itu sadar gitu, bahwasanya maksudnya Kang Andi, kalau orang sudah meninggal itu tidak akan bangun kembali gitu loh. Kamu orang Kang Andi gitu loh. Gitu. Ya wes gitu aja. Ini hari kedua Kang Andi ada di hutan. Fakta dan nyatanya ndak ada apa-apa ya lor ya. Kan siapa gitu, Syekh siapa? Sudah mati gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Kang Andi Wibowo 72-nya guys. Jadi Kang Andi sudah 4 hari di TKP peninggalan bangunan yang pernah Kang Andi ketemukan di tengah alas Purwonya guys gitu. Jadi Kang Andi menemukan beberapa bukti bahwa di sini banyak serpihan seperti mungkin koin, terus ada beberapa alat yang ndak Kang Andi tahu gitu. Siapa tahu saudara-saudara Kang Andi Wibowo 72-nya yang di luaran sana tahu tuh apa sih sebenarnya yang Kang Andi ketemukan ini, dan mungkin bangunan ini sebenarnya zaman perhadapan apa gitu. Kalau Kang Andi simak, bangunannya itu bukan terbuat dari semen lur gitu. Jadi Kang Andi itu mencoba mengetuk beberapa bangunan itu terbuat dari bahan kapur, atau bilangnya orang Jawa itu gamping gitu loh lur gitu. Jadi bukan semen gitu yang selama ini kita anggap itu semen, itu dari kapur gitu. Jadi yuk kita lihat seperti apa penemuannya Kang Andi yang Kang Andi dapatkan kali ini. Yuk. Pedesaan. Nah, terus Kang Andi menemukan ini yang paling menjadi tanda bukti bahwasanya ini adalah
apa namanya, selontongan peluru amunisi ini. Tadi Kang Andi nemu gitu. Jadi ini seperti ada kodenya juga. Di sini ada tulisan 94, terus di bawahnya sini ada 9, angka 9 gitu loh gitu. Jadi siapa tahu saudara-saudaranya Kang Andi Wibowo 72 yang di luaran sana tahu pembuatannya ini zaman peradaban apa, ya di komen aja ya lur ya, biar kita tahu tujuannya Kang Andi itu, biar kita itu semakin jelas. Ada karena kemarin itu video pertama beberapa bulan yang lalu itu ada saudara-saudara kita yang komen seperti ini, seperti anu Kang, seperti apa namanya itu, pembuatan gilingan tahu, ada juga pabrik tebu pembuatan gula kayak gitu. Jadi Kang Andi itu semakin penasaran karena adanya komen-komen itu gitu. Jadi Kang Andi cobalah mencari-cari tahu bukti, istilahnya sebenarnya tempat apa toh, mosok toh gilingan tahu kayak gitu. Jadi kalau disimak dari penemuan-penemuannya Kang Andi ini kayaknya perhadapan penjajahan gitu lur gitu. Jadi karena di sini Kang Andi menyimak ini seperti apa ya, sentilan granat gitu loh gitu. Dan di sini ada koin yang cukup lama karena tempatnya ini seperti, kalau Kang Andi simak di sini pernah ada apa ya, kena bom gitu loh lur, karena hancurnya bangunan ini, gentengnya itu dan alat-alat bangunannya itu hancur berkeping-keping gitu loh lur gitu. Jadi Kang Andi itu curiga, Kang Andi coba menggali beberapa tempat untuk menjadi bukti. Maksudnya Kang Andi, fondasi ini dari apa sih sebenarnya? Itu gentengnya itu serpihannya itu kecil-kecil gitu, semuanya kayak gitu, seperti hancur berkeping-keping gitu loh lur gitu. Sepertinya kalau Kang Andi simak lagi, ada beberapa serpihan seperti kaca-kaca itu berhamburannya dari bangunan ini sekitar ada 50 meteran gitu. Mungkin kayaknya dulu itu seperti pernah kena bom gitu loh. Kalau Kang Andi simak dari peluru ini saja gitu, ini suatu bukti bahwa di sini ini pernah untuk apa ya, seperti bermain tembak-tembakan gitu loh. Karena Kang Andi ini tidak punya alat ya lur ya, karena hanya pandangan mata saja. Jadi Kang Andi mencari itu menggaruk-garuk gitu. Kang Andi nemu hal-hal seperti ini. Ini nemunya koin ini kemarin juga tidak sengaja lur. Kang Andi pas lagi buang air besar tuh ya, buat buang hajat gitu aja ya, biar tidak jorok. Kang Andi di depannya itu pas coba gali-gali loh, kok ada seperti ring kayak gitu, tapi kok ada tulisannya kalau ring. Setelah Kang Andi gosok itu kuning gitu, kuning seperti kuningan kayak gitu. Entah ini, mudah-mudahan saja emas ya lur ya, biar untuk bisa beli rokok ya gitu. Walaupun hanya sekedar apa namanya, berapa ini 7 itu kan, kalau emas ya dapatlah uang 2 juta ya lur ya gitu. Kalau emas, kalau enggak ya kita buang aja gitu ya, untuk kenang-kenangannya Kang Andi gitu, untuk cerita masa tuanya Kang Andi nanti gitu ya lur ya gitu. Jadi sama halnya seperti besi ini alat apa, alat bangunan apa gitu yo kayak gitu. Jadi Kang Andi itu heran, kok ini yo, apa dulu pagar besi seperti begini gitu ya, ini ibaratnya apa gimana gitu. Cuman ini bukan gandeng seperti ini, jadi Kang Andi nemunya itu sendiri-sendiri gitu. Jadi ada di sebelah sana ujung pojok sana, terus ininya di mana tuh. Jadi ndak jadi satu gitu, ndak gitu. Jadi Kang Andi 4 hari di sini untuk mengumpulkan bukti bahwasanya ini bangunan apa gitu, ini gilingan tebu atau
apa gilingan kopi atau apa gitu. Yang penting Kang Andi ini berusaha menjelaskan tempat ini, karena di samping itu sebenarnya Kang Andi nggak mau kesini lagi lor gitu, karena jauhnya. Kang Andi kemarin tuh berjalan tuh 2 hari nyampe sini gitu. Kang Andi itu merasa gimana gitu loh, kalau kesini lagi tuh capek betul gitu. Jadi sekalian kesini Kang Andi mau nginap juga, mau mencari bukti. Mungkin ekspedisi kali ini yang apa ya ibaratnya, yang terakhir kali lah intinya Kang Andi datang ke sini. Karena kalau Kang Andi suruh ke sini lagi Kang Andi enggak mau karena jauh sekali itu lur ya. Nanti mudah-mudahan saja ini untuk bisa menjadi bukti. Mungkin saudara-saudara Kang Andi Wibowo 72-nya yang di luaran sana apabila tahu tentang koin ini, apa koin entah apalah ini, ibaratnya seperti ini ya intinya tuh. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab apa ini, tolong dibantu Kang Andi ya lur ya. Bagi saudara-saudara Kang Andi Wibowo 72-nya yang tahu tentang koin ini, tolong di komen dengan sedetail mungkin ya lur ya, karena untuk menjadi bukti nantinya apabila Kang Andi ada berkepentingan dengan ibaratnya. Juga Kang Andi banyak-banyak terima kasih kepada penjaga bangsa ini, khususnya Bapak aparat-aparat polisi alamnya atau aparat-aparat penjaga bangsa kedaulatan intinya yang ada di bumi pertiwi ini, bangsa Indonesia ini. Kang Andi banyak-banyak terima kasih Pak atas penjagaannya, karena Andi yakin tanpa bapak-bapak yang menjaga kedaulatan bangsa Indonesia ini, Andi yakin kok pasti bangsanya kita ini tidak akan aman sampai sekarang ini.